Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa'di masih diberi nikmat, mugi-mugi saged ngaji istiqomah manfaat barokah fiddini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu faslun ay hada faslun utai kono fasal suwiji. Jadi ini membahas masalah waman qatala qatilan u'tiya salabahu. Ada peperangan yang mana ketika orang Islam perang melawan orang kafir, orang Islam menang. Nah, ini harta rampasan ini nantinya bagaimana statusnya? Apakah kita buang ataukah itu dimiliki orang Islam atau bagaimana? Nah, ini nanti akan dibahas. Qaluhu man utawi sapane wong qatala iku lamun mateni sapa man mateni qatilan ing wong kang den pateni. Jawabe man syartiya mau uktiya mongko den paringi sapa man salah bau ing bondo dedelane qatil. Ketika seseorang bisa membunuh qatil alias orang kafir. Jadi zaman dulu itu perang orang Islam melawan orang kafir. Ketika ada salah satu, misalkan pimpinan kita orang Islam adalah Zaid, melawan pimpinan orang kafir ya kui Umar. Kok orang kafir kalah, maka status hartanya orang kafir, salapnya alias pakaiannya, terus pedangnya dan lain-lain yang ada pada Umar alias pakaiannya ki mau dari orang kafir, maka itu bisa dimiliki oleh man atau orang Islam yaitu Zaid yang berperang ki mau. Jadi nantinya ketika statusnya Zaid kok bisa menang orang Islam ini, maka dia berhak mendapatkan pakaian terus sesuatu harta-harta yang menempel pada tubuhnya Umar alias orang kafir ini. Lah nanti harta yang lain bagaimana? Qauluhu watuk samulan den bagi opal ghanimatu apa ghanimah. Bondo jaran dibagi mau ba'da zalika ing dalam sause mengkono-mengkono ikhraji salbi. Ketika harta salap, harta yang menempel pada orang yang dibunuh alias Umar, orang kafir pimpinan itu sudah kalah, terus dibunuh oleh Zaid, maka status Zaid itu nanti bisa mendapat harta salap alias pakaiane atau misalkan pedangnya panah dari Umar yang dipakai kimau diberikan kepada Zaid, terus sisanya misalkan ada dinar, dirham dan lain-lain iki mau harta yang dibawa oleh orang-orang kafir, maka statusnya demikian itu ala khamsati akhmasin ing atase 5/5 ghanimah, ala khamsati akhmasin ing atase 5/5 fayuqta mongko den wenehi fayuqta mongko den wenehi sapa arbaatun akhmasiha. Arbaatu akhmasiha sop apa? 4/5 ghanimah. Artinya ngeten. Ketika statusnya ghanimah atau bondo jarahan. Jadi Zaid yang mengalahkan Umar pimpinan ini mau sudah menang mendapatkan bondo salap, kemudian harta sisanya mulai budak dan lain-lain itu nantinya dikumpulkan, statusnya namanya ghanimah. Lah ghanimah nanti dibagi 5. Jadi 1/5. Nah, fayuqta mongko den wenehi arbaatu akhmasiyah 5 kedue wong syahida ingkang nekani sapa man. Ai hadhara dalam syarah iki mau. Al-waqata ing peperangan. Jadi orang yang hadir dalam peperangan nanti bisa mendapatkan 4/5-nya. Wa yuqta lan den wenehi lil farisi maring wong kang numpak jaran apa salah satu ashamin apa telu pira-pira bagian. Wali rajililan iku tetep kedue wong kang mlaku sikil sahmun utai sak bagian. Artinya ngeten, ghanimah dibagi menjadi 5. 4/5 ini milik orang yang ikut peperangan. Nah, 4/5 ini rinciannya 3/5 untuk orang yang memakai kendaraan kuda. 1/5 berarti yang mendapatkan orang yang ikut peperangan tapi enggak memakai kendaraan alias berjalan. Jadi perang itu ada yang memakai jaran, ada yang tidak, ada yang cuma berjalan kaki. Lah yang berjalan kaki nantinya itu mendapat bagian 1, sedangkan orang yang memakai kuda itu mendapatkan 3.
3 bagian. Berarti ketika nantinya 500 juta misalkan, berarti orang yang berjalan kaki mendapat 100 juta, tinggal dibagi berapa orang misalkan. Sedangkan orang yang memakai jalan nanti mendapat 300 juta. Wala yuzamulan ora den bagai, ora den wehi, ora den bagai illa liman kejaba maring wong istakmalat ingkang sempurna fihi ing daleman apa khamsu syara'i apa 5 pira-pira syarat. Jadi orang yang mendapatkan bagian ghanimah tersebut harus memenuhi 5 syarat. Yang pertama al-Islam rupane Islam. Jelas ketika kita orang-orang Islam bisa mendapatkan ghanimah, bisa memenangkan peperangan melawan orang kafir, maka kita bisa mendapatkan ghanimah tersebut dengan status kita adalah orang Islam. Itu pertama. Kedua wal bulughulan balak. Artinya yang ikut dalam peperangan mendapatkan bagian tadi adalah orang-orang yang sudah balik. Berarti bocil umur 2 tahun diajak perang itu tidak mendapatkan bagian ghanimah. Wal aklulan duweni akal, jelas orang yang punya akal lah yang nantinya akan mendapat bagian-bagian ghanimah. Yang enggak punya akal kayak gila misalkan itu enggak mendapatkan bagian ghanimah. Wal huriyatu lan sifat merdeka. Status budak yang ikut perang. Jadi kita orang Islam misalkan 500 orang, 100 orang adalah orang budak, maka orang budak tidak mendapatkan status ghanimah. Hanya 400 orang yang mendapat ghanimah yang statusnya adalah orang merdeka. Alhamdulillah di Indonesia kita statusnya adalah merdeka semua. Cuman tidak ada peperangan. Wa dzukuratu lan sifat lanang. Yang terakhir adalah sifat laki-laki. Artinya perempuan pun meskipun bisa berperang, bisa memanah, bisa memakai pedang, perang melawan orang-orang kafir, tetap nantinya yang mendapat ghanimah adalah orang-orang yang laki-laki. Perempuan tidak mendapatkan. Lah, jadi kelima ini syarat bisa mendapatkan ghanimah. Orang yang berjalan kaki mendapat 1 bagian, orang yang memakai kuda itu mendapat 3 bagian. Lah yang 1 bagian 1/5-nya kemana? Nanti akan dibahas. Ketika orang-orang tidak memenuhi syarat 5 ini bagaimana? Fa in ikhtala mangko lamun cacat apa syartun apa syarat. Mindalika mangke sangke mengkono-mengkono khamsi syara'id 5 syarat tadi rudikha mongko den persenilahu sapa man. Wala yusamulan ora den bagailahu sapa man. Beda lagi kasusnya ketika nantinya statusnya adalah orang-orang yang tidak memenuhi syarat-syarat 5 ini. Lah beda lagi. Jadi statusnya dia bisa mendapat 1/5, 3/5 itu nantinya juga dilihat apakah memenuhi syarat-syarat ini atau tidak. Nah itu juga nanti dipertimbangkan oleh pimpinannya atau imam. Wa yuksamulan den bagi opal khumusu apa 1/5. Ala khamsati ashumin ing atase 5 pira-pira bagian. Jadi 5 ghanimah dibagi 5. 3 untuk orang yang memakai kendaraan kuda, 1 orang untuk memakai jalan kaki yang berjalan kaki tapi ikut peperangan. Yang 1/5, nah ini dibagi 5 lagi. 1/5 dibagi 5, sing pertama sahmun utawi sabagian, utawa dijadikan badal bisa sahmin rupane sabagian iku li Rasulillah, silakan. Samun utawi sabagian iku li Rasulillah iku tetep kedue Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yusrafu ingkang den tasarrufake apa sahem ba'dau ing dalem sausir Rasulullah lil masalihi maring pira-pira kemaslahatan. Jadi 1/5 dari ghanimah dibagi menjadi 5 lagi. Lah dibagi menjadi 5, yang 1 bagian itu untuk Kanjeng Nabi. Ketika Kanjeng Nabi sudah tidak ada, meninggal, maka statusnya untuk kemaslahatan, untuk membangun masjid, untuk membangun musola dan lain-lain. Nah, itu satu bagian. Yang bagian kedua bagaimana? Wasamun utai sak bagian niku li zawil kurba. Iku tetap kedua zawil kurba. Siapa itu zawil kurba? Wa mutawi zawil kurba iku Banu Hashim. Rupane Banu Hashim. Wa Banul Muthalib lan Banul Muthalib. Bagian yang kedua itu untuk anak-anak Bani Hashim dan Banil Muthalib. Ini nanti akan mendapatkan bagian dari ghanimah. Wasamun utawi sabagian iku lil yatama iku tetep kedua pira-pira bocah yatim. Anak yatim juga mendapatkan bagian ghanimah tang.
Wasamun utai sabagian lil masakin iku tetep kedue wong-wong pira-pira wong miskin. Orang-orang miskin juga akan mendapatkan bagian ghanimah sendiri. Wasamun utai sabagian kulibni sabil iku tetep kedue pira-pira anak dalan. Ibnu sabil atau orang-orang yang melakukan perjalanan alias musafir. Jadi perjalanan musafir lah itu bisa mendapatkan status ghanimah. Tapi ghanimahnya itu cuman berapa bagian. Jadi ngeten. Ghanimah dibagi 5. 3 bagian untuk orang yang ikut peperangan dan memakai kendaraan kuda. 1/5 itu untuk orang yang berjalan kaki ikut peperangan. Yang 1/5 ini dibagi menjadi 5. 1 untuk Kanjeng Nabi, ketika sudah tidak ada maka ditasarufkan kepada kemaslahatan untuk bangun masjid, mushola atau lain-lain. 1 bagian lagi untuk dawil kurba, yaitu Bani Hashim dan Bani Muthalib. 1 bagian lagi untuk anak-anak yatim. 1 bagian lagi untuk orang-orang miskin. 1 bagian lagi untuk Ibnu Sabil atau orang yang melakukan perjalanan atau musafir. Nah ini ghanimah statusnya zaman dulu memang berlaku. Tapi di zaman sekarang apakah masih berlaku? Pertanyaannya seperti itu. Tapi zaman dulu memang ghanimah masih ada, budak masih ada. Karena zaman dulu itu para sahabat orang-orang Islam itu berperang melawan orang-orang kafir. Ketika orang kafir kalah, maka statusnya nanti harta yang ada di orang kafir nanti adalah statusnya ghanimah. Kita bagi, ini untuk siapa, ini untuk siapa. Tapi zaman sekarang di Indonesia itu tidak bisa dilakukan seperti itu. Jadi misalkan di Indonesia ada orang-orang non-Islam, Kristen, Buddha, Hindu. Tidak bisa kita langsung perangi, kita enggak bisa. Karena kita negara hukum. Mereka punya hak asasi manusia. Ketika kita perangi, maka di Indonesia akan terjadi sesuatu perkara yang luar biasa. Nantinya akan geger. Nah, karena kita di Indonesia hidup rukun, Islam ya Islam, Hindu ya Hindu, Buddha ya Buddha. Kita tidak berperang melawan orang-orang kafir, tidak. Jadi kita tetap statusnya adalah orang Islam yang hidup damai dengan mereka. Dan misalkan orang-orang kafir punya harta, punya rumah, punya tanah, punya uang, tidak bisa langsung kita perangi, langsung kita jarah hartanya, terus kita rampas, kita bagi ghanimah, enggak bisa. Karena statusnya kita ini di Indonesia beda dengan zaman dulu. Jadi tetap kita di Indonesia mentaati peraturan, hidup damai dengan masyarakat yang non-Islam. Baik mau beragama Kristen atau Hindu atau Buddha atau Katolik dan lain-lain. Kita hidup damai aja. Yang penting mereka tidak mengganggu kita orang Islam, kita tidak akan mengganggu mereka. Mereka beribadah terserah mereka. Kita beribadah, ya kita punya agama, punya keyakinan sendiri. Ya, kalau bisa memang mereka kita ajak ke Islam, tapi dengan cara yang baik, tidak langsung kita perangi dan lain, itu nantinya akan bermasalah di Indonesia karena kita negara hukum. Yang penting kita tetap ngaji, meskipun toh ghanimah tidak berlaku di Indonesia, kita niati ngaji, mugi-mugi istiqomah, manfaat barokah, menjadi amal yang soleh, menjadi amal yang diridhai Allah. Amin ya rabbal alamin.